bisa dipertanggungjawabkan. Ya, maka kalau bisnis ini halal apa haram, ya termasuk ya bisnis Anda, ya marab, kwitansi, nota itu nanti wah itu penyakit toh. Dalam kajian saya juga jadi judul dari sebuah buku bagus itu, yaitu judulnya Agar Sholat Tidak Sia-sia. Saya mendapatkan sebuah hadis. Ternyata ada seseorang yang sholat gak diterima Allah gara-gara apa? Bajunya ini dari harta haram. Kalau saya terjemahkan bebas, dia sholat bajunya harga 100.000, 10.000 dari harta haram, gak diterima oleh Allah. Gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak direken sama Allah. Bahkan doa pun juga gak terangkat, kata Rasulullah SAW. Gak mungkin doamu terkabulkan kalau kamu makan dari yang haram. Ini gak akan ngangkat, nangis doa sampai air mata kering gak akan didengar kalau dari harta yang haram, ya. Kemudian yang kedua adalah bisnis yang unsur komitmen adalah accountability, yaitu bukan dipertanggungjawabkan tapi juga bisnis ini bisa mempertanggungjawabkan, ya. Dan ingat surat Al-Baqarah ayat 282, Anda kalau buka di surat itu adalah ayat terpanjang di dunia, di dunia Al-Quran, ya. Al-Quran terpanjang yaitu Al-Baqarah 282. Itu satu lembar, satu halaman itu satu ayat. Satu halaman satu ayat. Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan seterusnya. Wahai orang beriman, kalau kamu melakukan transaksi tidak cash, tidak tunai, garis miring, kredit, utang, faktubu, tulis, betul? Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah ada yang menuliskan secara adil. Artinya apa? Kalau hutang itu hendaknya ditulis dan ada waktu yang jelas. Tidak boleh aku utang duit ya 1 juta kawan bayar, udah nggak duit tak bayar, nggak boleh. Harus jelas, hitam di atas putih, walaupun sama teman, betul. Ya duit itu setannya ada loh. Pokoknya sing gambar sing abang, gambar itu Karno, bro, piro iku? Motor kabeh 100.000. Iku duit itu akeh setani, akeh iblisi. Ya, tiap lembar uang itu bisa jadi musuh. Ya, jadi bisa jadi musuh. Maka hati-hati, ya. Hati-hati, walaupun teman hutang tulis. Aku lihat di orang 100.000 bang, tulis. Ya, ini kalau tulis ya hari ini tulis ya saya namanya siapa Bunga bukan nama sebenarnya, ya, sama Melati juga bukan nama sebenarnya, uang senilai berapa tulis ya 10.000 tulis, walaupun 10.000 tulis, ya nanti bisa penghambat doa kita, penghambat roh kita gantung di antara langit dan bumi kan gara-gara utang, ya. Jadi tulis, ya meskipun bendino ketemu ya tulis, ya. Kita nulis itu bukan nggak percaya, justru kita nulis itu untuk menjaga seduluran, gitu loh. Lek ono apa gampang. Kemudian misalnya mati, salah satu yang hutang itu mati kan enak, TNAG. Kan biasanya kan sering ya ketika jenazah sudah mati, jenazah mesti mati ya. Jadi ketika mau dikubur itu, biasanya diumumkan jenazah ini kalau punya hutang, ya sering ya. Kalau hutangnya besar tolong diikhlaskan, kalau kecil tolong ditagih. Enak gitu ya. Ya. Kan kita ketika nagih ke yang punya rumah, gimana? Kan kalau nggak ada, wah dulu jenazah itu punya utang almarhum berapa 10 juta, mana buktinya? Ya nggak ada. Dulu tau ngomongnya gak iso. Ya walaupun sampai ke meja hijau, ke pengadilan, ya nggak, tetap aja kalah, nggak ada bukti. Ya cuma ditulis dulu orang utang ini belum bayar senilai sekian, tulis. Jadi enak kalau ada apa lagi itu jelas, ya. Jadi itu bisnis yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Ya ditulis. Apalagi urusan hutang itu kejam sekali, ya kejam sekali. Teman jadi rusak, dulur jadi rusak ya gara-gara hutang, ya hutang gitu. Makanya di antara doa ketika tahiyat akhir, ya ketika tahiyat akhir, ketika mau salam itu ya, ketika membaca sholat, fil alamina innaka hamidum majid. Nanti kalau Anda ini punya Android semuanya ya, Anda download itu loh, harus di-download ya ini Hisnul Muslim tahu ya. Terus punya ya doa dan zikir menurut Quran hadis. Ya banyak itu versinya, kalau bisa yang ada terjemahan Arab Indonesia. Ya. Di situ ada doa tahiyat akhir, diantaranya banyak, ada di antara yang terkait dengan utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram.
Jadi Rasulullah SAW sebelum salam itu doanya banyak. Ada yang Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Juga ada juga Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma'allimtal hayata khairali. Dan yang sebagainya itu panjang, banyak doa-doa sebelum salam. Di antaranya itu Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghram. Ya Allah, lindungi aku dari hutang dan dosa. Jadi Nabi itu gak pingin duit hutang. Makanya berdoa supaya gak punya hutang. Ya. Jadi itu ya, kalau bisnis ya tolong dicatatnya, ditulis. Kalau hutang itu harus ditulis, ya, sebab itu bisa mempengaruhi roh kita. Roh mu'allaqun rohul dain, ya, roh orang yang hutang itu menggantung antara langit dan bumi sampai hutangnya itu dibayarkan, ya. Jadi ketika penguburan jenazah mesti gitu. Itu saya kalau nagih itu biar gampang. Kemudian yang kedua, yang kedua, bisnis supaya excellent, bisnis supaya barokah, yaitu unsur yang kedua adalah kompeten, ya. Tahu kompeten? Yaitu apa? Yang the right man on the right job, ya. Orang yang bagus itu di job yang tepat. Kenapa bisnis hancur? Biasanya gara-gara SDM. Saya pernah tanya sama Pak Gun, ya. Pak Gun, kendala usaha Bapak ini apa? Duit? Enggak, Pak. Ini bukan duit, bukan apa-apa. Biasanya kan ada kan benturan modal. Mungkin kalau saya ada 100 juta bisa jalan. Ternyata setahu saya dan juga saya baca CV Anda ini yang diperlukan uang atau apa? Ternyata apa? Setahu saya adalah SDM, betul. Iya, SDM. Iya. Jadi SDM itu butuh karena masarkan kan jual software. Namanya software kan perangkat gak ketok kan, ya. Jualan kan gak ketok. Software mana software ini jeruk kok tak kopi kok gak ketok kan. Ya. Jadi kalau ingin bisnis yang bagus, bisnis barokah, yaitu Anda harus kompeten, ya. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa." Kalau segala urusan diserahkan pada yang enggak ahlinya, enggak bidangnya, entenonai kehancuran nih, ya. Perusahaan hancur ya gara-gara SDM nih. Perusahaan transportasi tapi orang-orangnya enggak ngerti dunia pertravelan, resiko-resikonya, ya kan? Saya udah lama nekunin dunia transportasi itu gitu. Dunia transportasi itu dunia tingkat stresnya tinggi. Jadi kalau Anda mau usaha transportasi, saya sarankan jangan kalau nggak mau stres. Iya. Malam-malam ditelepon mobil nabrak, serempetan, ada urusan, capek. Ya, memang betul. Apalagi yang bis nabrak ada biaya berapa. Itu harus belajar dulu manajemennya. Yang termasuk terkait dengan software yang direkrut tuh orang yang ngerti gitu kan. Bukan asal ngerekrut terus masaro tapi nggak ngerti apa-apa. Kita koni karo, kita kono bos tua itu belum bisa menyerahkan bisnisnya. Dia kompeten. Jadi punya kemampuan, punya skill. Begini, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu merahasiakan rezeki Anda seperti apa, kenapa? Supaya kita mau ikhtiar terus. Ada yang pernah dapat bocoran dari malaikat kapan Anda mati, jodoh Anda siapa, rezeki Anda berapa? Pernah? Tidak pernah kan? Kenapa? Supaya Anda mau ngejar. Kalau dibocorkan oleh malaikat, Anda nggak mau ikhtiar. Misalnya sebut, Mas, sampean ojo mimpi dicok khawatir bojomu itu wong tanggamu sebelah. Nah, apa ndonga? Wis jelas bojomu sebelah kan. Wong sebatu lah, apa boleh. Kadang gitu kan. Makanya dirahasiakan oleh Allah. Rezeki Anda di CV Anda juga gitu. Ya kan kadang naik turun nanti kita sampaikan di antara resiko bisnis itu gitu, ya. Yang ketiga, yang ketiga di samping kompeten adalah konsisten. Konsisten itu bahasa agamanya fokus, istiqomah, aja. Isi dia, ya, satu aja. Dan di sebuah buku Fortune, ya, majalah bisnis, itu disebutkan ada 100 perusahaan, 100 the best company, itu ternyata kuncinya cuma satu, fokus. Dan rata-rata dia punya bisnis satu, di situ toh, gitu loh. Jadi fokus, sepi rame ditekuni, itu fokus. Faidah faroguta fansop, kalau satu urusan selesai, siap-siap ke urusan berikutnya. Nanti nggak ada istilah nganggur. Ini habis selesai nanti sholat duhur. Habis sholat duhur ada kerjaan lagi. Jadi nggak ada istilah nganggur. Ya, nganggurnya kapan? Ya ketika sholat, ya ketika mati itu kita baru nganggur. Ya, kalau masih hidup tuh nggak ada istilah nganggur. Ya. Jadi itu konsisten. Ya, kalau ingin bisnis barokah konsisten, tekuni. Sepi rame. Ya, sepi rame tekuni.
Karena namanya bisnis itu nggak mungkin rame terus, bohong. Semuanya pasti ada titik-titik sepi dan rame. Saya ingatkan dengan sabda Rasulullah SAW, Iltanim khamsan qabla khamsin. Masih ingat? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Saya tanya, kita pasti mati kan? Pasti. Saya nggak urut ya. Waktu mudamu sebelum wasyababaka qabla haramika, sebelum tuamu. Kita pasti tua? Pasti. Wa ghinaka qabla fakrika, dan waktu kayamu sebelum miskinmu. Kita pasti miskin. Iya, ternyata pasti miskin. Pasti, itu sebuah kepastian. Kata Rasulullah SAW, 5 hal ini pasti, 5 hal ini pasti. Atau wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Kita pasti sakit. Gitu kan? Kemudian yang kelima apa? Wa faraghaka qabla syughlika, dan waktu longgarmu sebelum sibuk. Waktu longgarmu sebelum sibukmu. Syughl kan sibuk. Kita pasti sibuk. Sama dengan jadi kalau bisnis itu ya, dan waktu untungmu sebelum waktu rugimu. Jadi kita pasti rugi. Bisnis itu gitu, nggak mungkin untung terus itu mustahil. Ya, untung terus mustahil. Siapapun yang berbisnis, lihat potret-potret pebisnis yang sukses, mereka pasti rugi. Bahkan pernah rugi di titik nadir, titik yang terparah. Itu pasti. Tapi bukan untuk hancur, tapi untuk bangkit. Allah ngasih tekanan hidup itu supaya kita ini mau bangkit. Ditekan itu tambah hebat gitu. Rumusnya itu kayak air. Tahu air? Ditekan tambah bludak kan itu. Anda dapat tekanan dari manapun, dari atasan, dari rumah tekanan, dari istri tekanan, dari tetangga dapat tekanan, dari keluarga dapat tekanan. Tekanannya banyak, tambah hebat. Seperti air, ditekan dihalangi jadi waduk dan bisa membangkitkan listrik, gitu kan? PLTA, listrik tenaga air, gitu kan? Gara-gara apa? Gara-gara ditekan. Jadi justru Anda banyak tekanan di tempat kerja Anda, dari customer tekan ini tekan, Anda tambah hebat gitu. Bukan tambah stres. Ya. Orang stres itu soalnya nggak mau menghadapi kenyataan hidup gitu kan. Makanya stres tertekan. Kan jauh stres. Urip iki mending ngopanani gitu kan. Ning arep ana sego uya ya mangan sego uya. Ojo mbayangno sego karo pitik, sego karo empal. Apa adanya itu paling enak ya. Itu ya bisnis. Kalau pingin bisnis sukses konsisten, tekuni aja. Ini sudah berapa tahun CV? 2002. Contoh lama juga, 13 tahun bukan waktu yang pendek. Dan bisa eksis itu bagus. Dan nanti itu bisa jadi karakter Anda. Bisa jadi brand Anda. Ya, Mas Haris CV Radian. Jadi tahu semua kan. Kalau di pengajian saya, apa? Ustaz Reza charteran. Jadi tahu. Saya buka mulai 2005. Saya jadi sopir, masih ingat. Ya, sampai sekarang tinggal ngelola, tinggal jadwal. Dan sudah nggak mungkin saya pergian atau guide ya. Untuk beberapa tahun itu saya tetap guide khususnya untuk tamu Saudi. Tapi itu jadi karakter, ya. Itu jadi brand, jadi otak kanan. Jadi kayak nyarter nih dia, benar loh. Udah Pak Reza. Jadi saya makanya tetap meskipun sepi rame berbagai macam resiko. Ini capek memang di dunia transportasi capek, tapi sekarang sudah bisa meminimalisir itu karena wis pinter tanggap sekolah gitu kan. Anda ditipu orang itu sekolah, Anda rugi itu sekolah, usaha Anda sepi itu sekolah, ya sekolah gratis. Ya, sekolah gratis. Jadi jangan dianggap musibah. Tapi ini anggapan sekolah. Dihapusi uang itu jangan nyalakan yang ngapusi kan. Jenenge tukang ngapusi. Kerjanya mesti ngapusi ya kan. Jangan maling. Jenenge maling, kerjanya mesti nyolong. Ya lek guru ngajar. Nah, ini sejarah jadi diutus oleh Allah pada saya aku dewasa. Ya, jadi itu cara Allah mendewasakan kita ya. Tapi tetap konsisten. Tetap fokus. Jangan melihat bisnis yang kadang saya lihat tuh gitu anak muda sekarang baru bisnis jalan. Saya orang tahun gendil ya. Wis ki orang tahun terus dadine kapan? Wis tutup lah. Bisnis yang tutup Pak, saya kesel aku. Ya karena enggak mau tekuni. Karena tidak mau rumusnya itu ATM kan, amati, tiru dan modifikasi kan. Mungkin sing didol padha. Wong lulusan SD dodol puhung. Wong lulusan S1 dodolan puhung. Cuma dikei nanti macam-macam tela-tela, sinjura, singkong keju aneka rasa ya kan, ada ya, macam-macam kita lah ya. Karena yang ngelola adalah anak mahasiswa kan, tapi intinya kan bodoh bohong, bicara metu ya bodoh ya, metu ini ya bodoh ya kan. Metu tapi kan sama kan, kalian yang dijual singkong tapi jualan aneka ragam kan. Teman saya itu jualan sinjura, singkong keju aneka rasa ya, tak delok opo sih namanya wancak erdos cilik 5.000 6.000 itu puhung goreng nih baik
Pohon garam digoreng kering, ada singkong crispy gitu kan, digoreng sampai kering ya. Saking keringnya sampai besok dipangan. Ini pohon, ini modifikasi gitu loh. Ya. Cuma yang kadang nggak sehat itu rasa-rasa ya. Ini di agama bener, kalau Anda beli apa-apa itu jangan rasa-rasa. Rasa stroberi, beli pohonnya, beli kentang gorengnya, kentang rasa apa? Stroberi, barbecue, nggak usah. Itu racun, betul itu racun, nggak sehat. Anda beli ke pasar besar rasa-rasanya itu berapa sekilo, berapa ribuan loh. Setengah kilo atau 1 kilo, itu bahaya tuh ya, gua ngeri. Ya beli apa tuh yang aja, yang original. Beli keripik tempe jangan yang rasa-rasa. Itu micin kan itu, bahaya, bener tuh, bahaya untuk kesehatan. Aku nggak tahu, ini api ya, ya sini nggak api, ya tapi ngomong, iya ngomong dewi, ngeri saya lihat itu. Padahal bayangkan ya kimia masuk di usus kita, ya kan, itu kan berarti ngendon di usus, makanya banyak kanker, ngeri. Ya alhamdulillah Islam mewajibkan kita puasa, betul ya. Kalau nggak puasa berapa racun yang masuk di tubuh, kotoran-kotoran toh ya, perlu didetok gitu kan, detok tahu ya, mengeluarkan racunnya. Makanya kalau ingin detok tiap hari itu ya cukup bangun tidur, minum air putih, air hangat, campur madu, ya 2 sendok, diaduk yang rata, cilik-cilik, gini. Ya, tangi turu karena ludah kita ini kan yang tertahan di ketika kita tidur, garis miring iler kita ya. Cuma perlu Anda ketahui ilernya walet itu lebih mahal ya daripada iler kita. Itu kalau kita masukkan kembali itu sebagai imun ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang suka ngiler. Jadi kalau dilepon mana itu bagus ya. Itu ya konsisten. Tekuni sepirami jano. Bahkan bagus lagi kalau Anda bisa mensukseskan orang gitu kan. Saya tuh sampai punya impian anakku sih terus no bisnis tuh. Berarti kan kita bukan orang sukses tapi kita juga siap disuksesi gitu ya, ngerti? Jadi kan ada orang usahanya lancar di zaman dia. Pondok pesantren juga sering gitu. Kalau pondok pesantren yang mengedepankan figur, kiai ini mati pondok buyar, gitu. Usahanya maju zaman dia, sing duwe usaha mati buyar, anak-anaknya gak gelem. Berarti dia tidak menyiapkan kader. Makanya CV Anda kan termasuk mesti ngerekrut, ngetes siapa yang berhak untuk kerja di CV ini, jadi direkrut lagi. Untuk apa? Untuk mengkaderisasi biar nggak mati. Jadi tetap fokus. Honda, pendirinya siapa? Soichiro Honda. Itu kan dia mati tapi masih terus kan Honda itu. Anak-anaknya meneruskan, anak terus. Nanti anak mati lanjut sampai sekarang bisa dinikmati orang. Microsoft, bisnis itu semua ya. Jadi dia meregenerasi. Jadi karena fokus. Karena fokus ya. Jadi kalau bisnis fokus, piramid ditekuni. Dan yang keempat, ya, bisnis yang barokah adalah konsekuen. Nah, konsekuen ini adalah bahasanya itu siap untung yang siap rugi. Ya, ini mungkin perusahaan Anda, CV Anda lagi sepi-sepinya, ya itu konsekuen resiko. Tidak ada ceritanya orang usaha itu rame terus, ada nggak? Tidak ada. Ada itu toko Cina itu ada, ya. Toko onderdil itu di daerah yang ada ya, jualan onderdil itu rame. Padahal onderdil saya kan di travel ya, jadi untuk onderdil kalau untuk dodol beras lo kalah, wantri nih kok ngono. Padahal onderdil mahal-mahal. Saya kresek itu pernah belanja itu 2 juta, itu onderdil. Yang sepok, yang klaker, yang kopling itu kan 2 juta sak kresek. Sing nyantri wake. Nah, itu namanya diistidroj kan, dilulu. Dia nggak siap tapi rezekinya lancar, ya kan. Jadi kalau ada orang ahli maksiat tapi rezekinya lancar, itu namanya istidroj kata Rasulullah SAW, yaitu siksaan yang diulur-ulur, dicarno di situ no, tapi kok disiksa sampai entek ya. Jadi bisnis yang barokah yang keempat adalah konsekuen. Jadi siap untung, siap rugi. Jangan siap untung toh, juga harus siap rugi. Dan jujur, kita harus lebih siap menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan daripada yang kita inginkan. Anda ingin CV Anda maju, Anda ingin tiap bulan ordernya segini, itu keinginan Anda kan? Tidak ingin, harus siap. Dengan kata lain, Anda harus siap tidak enak daripada enak. Dengan kata lain, Anda harus siap makan nasi garam, nasi kecap dibanding nasi sama ayam. Ya, pernah nasi sama ayam kan enak, nasi garam kan gak enak. Harus lebih siap itu. Harus lebih siap turun di emperan di musola daripada siap tidur di bintang 5. Lagi bintang 7, mumet ya. Turun yang hampir bintang 5 kan nggak perlu persiapan, iso kabeh kan, pada turun. Nah, turun yang musola nih karpet, ini butuh persiapan. Jadi butuh sesuatu lebih siap dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang termasuk ketika bisnis Anda lagi
down, lagi sepi. Nah ini kesempatan untuk berkreasi. Apa ya yang kurang lagi itu? Iya. Tapi Allah alam bisawab ya, kita tidak punya keyakinan apapun ya terhadap hal seperti itu. Cuma kadang di masyarakat itu seperti itu. Kalau sekarang ini ya, kalau sekarang ini bulan Dzulqa'dah ya. Bulan ini Jawa ya, Selo ya. Antara nih Idul Fitri ning Idul Adha. Ini Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Ya jujur aja travel saya juga sepi, tapi ingat sepi tidak itu bukan karena bulan. Nanti kita bisa syirik ya. Cukup baca Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, enggak ada kesialan kecuali kesialan darimu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya. Nah, pas sepi ini adalah kesempatan untuk berkarya. Ceramah saya tutup dengan sebuah kisah penjual rujak. Ya. Ada orang yang jual rujak, suatu hari ya namanya rujak itu kan biasanya lakunya pas musim apa? Musim kemarau. Ya. Orang rujak petis, lombok loro, karate abang meneh ya. Karate abang mesti pedes. Ya, ketika itu ditanya, hujan-hujan, sepi. Ada seorang nanya, "Pak, jenengan sadarnya kan kok sepi ini gak rugi ya, Pak?" Ya, akhirnya dia jawab, "Wah, asli ini gak rugi lah, sepi ini Pak, udan meneh. Mulai mau tak delok kan sing tuku. Ya asli ini rugi. Cuman ya ini resiko niki. Dan niki mangke bengkoang nggih gak bisa disimpan. Terus yang sudah terbuka ini nggak bisa dibener basi. Tapi nanti pulang saya kasihkan orang. Itu saya anggap rezeki. Itu adalah keuntungan. Oh, berarti dia dewasa. Ternyata rezeki tidak harus bentuk uang. Ya. Kemudian lah udan ini Pak ya nopo kan tetap kan sing tuku. Ini kelihatannya udannya awet suwe. Kalau hujannya tambah lama kan gitu ya. Hujannya kelihatannya lama Pak. Kata orang tersebut malah sederhana. Loh, justru hujan itu kan barokah. Apalagi di antara doa yang mustajab itu kapan? Ketika hujan, ya kan? Hujan bisa untuk berdoa, ya kan? Nah terus gimana yang Bapak lakukan? Ya sambil tunggu konsumen saya baca Quran, saya zikir. Kan rezeki itu banyak toh. Sama dengan Anda, ketika CV Anda sepi, Anda gunakan untuk baca Quran, Anda gunakan untuk pengajian, Anda gunakan untuk berpikir. Itu kan berarti ngasih kita istirahat toh. Coba kalau rame terus, gak sempat kumpul-kumpul, sharing-sharing juga gak akan sempat, sibuk kabeh. Maka dikasih kesepian. Ya, dikasih sepi supaya kita ini mau istirahat kembali, ya mau mengolah kembali. Jadi travel saya juga gitu, alhamdulillah kok masih sepi. Ya kan alhamdulillah, tetap memuji Allah. Iya kan, doa ketika lihat sesuatu yang kita inginkan kan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam tiap keadaan. Jadi tetap memuji Allah kan. Sepi travel alhamdulillah sepi. Ya aku CV-nya alhamdulillah sih sepi. Ya kan sepi alhamdulillah. CV-nya sepi tapi dapat rezeki lain gitu lah ya. Mungkin bisa istirahat, mengistirahatkan sejenak. Biasanya rame lah, gak bisa ketemu kabeh. Wono sing keluar kota, ini luar kota. Nah ini kesempatan untuk berkreasi. Jadi memang sengaja disetel oleh Allah itu. Ingat bisnis itu nggak mungkin untung terus, dan ingat bisnis itu nggak mungkin rugi terus. Jadi Anda harus siap. Kemudian bisnis yang kedua, 4K yang keempat adalah konsekuen. Ya, harusnya ada konsekuensinya. Anda bisnis apa yang nggak ada risiko ya saya tanya? Nah, bisnis apa? Nggak ada. Tetelan panganan, risikonya apa? Mambu, betul kan? Gak pahayu. Oh iya. Betul HP, barang ngendong, betul kelambi sini, wah kayaknya mandek ya duit rugi, cash flow-nya nggak bagus. Nah, semua kan ada risiko kan? Ada nggak bisnis nggak berisiko? Nggak ada. Buka warung enak, oh kesel usung-usung, aku tahu soalnya usung-usung, buka di tendo, ngusungi panci, dan kesel, capek. Jadi semua bisnis ada resikonya. Yang tidak ada bisnis yang tidak ada risiko sama sekali. Diam pun, nganggur pun juga berisiko. Resikonya apa? Tidak ada rego. Orang makannya akeh. Resiko. Jadi kabeh ono resiko. Ya. Ya, Allah alam bisawab sudah 1 jam. Mudah-mudahan sedikit ini bisa jadi motivasi kerja kalian ya. Intinya mulai sekarang ya jangan profit oriented, ya akhirat oriented. Ya sepi kok gak apa-apa, so ki salat jamaah, so zikir, so maca Quran. Gak sepi ini gak ngaji ya boleh gitu. Ada orang itu tertimpa musibah itu akhirnya tobat. Dia malah nggak kapok, ya Bapak sampai dihapusi 200 juta loh. Saya kalau nggak dihapusi 200 juta saya nggak di masjid sini loh. Oh, betul, dia tuh nggak pernah ke masjid sama sekali dulu. Nah, gara-gara dihapusi uang akhirnya tobat. Loh, bayangkan, jadi Allah kasih nggak sesuatu yang nggak nikmat, justru pingin Allah itu membuat orang ini baik, ya. Dikasih musibah dihapusi 200 juta, akhirnya dia rajin ke masjid, rajin pengajian. Kalau saya nggak dihapusi karyawan saya, ada tuh zaman saya itu ceritanya gitu, dan rata-rata kayak gitu. Pak saya nggak dihapusi karyawan Pak, saya mungkin nggak di masjid sekarang. Si sibuk kerja, si sibuk ngurusi
untung rugi, untung. Ya Allah selamatkan saya. Mungkin saya kehilangan materi, saya dapat ganti yang lebih baik, ya kan? Ada sebuah hadis, tidaklah Allah mengambil sesuatu dari orang beriman kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Allah bisawab, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita akhiri, sebelum acara untu, ini kan acara inti, ini acara untu. Ya, kalau ada yang tanyakan mungkin. Oh, masih apa ya? Ada pertanyaan, Bang? Saya. Tuan Wayne gak kalah tadi. Ya kalau nggak ada kita akhiri aja ya. Dan pertemuan kita barokah. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina